Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumu Alimin, NPM 2103011048. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Pertama, abstrak. Artikel ini menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam di era klasik dimulai dari masa Nabi Muhammad SAW berada di Madinah hingga masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Pada awalnya, ekonomi syariah masih sederhana. Prinsip itu hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad. Setelah beliau meninggal, Abu Bakar melanjutkan praktek ekonomi Islam dan menekankan pada ketetapan pembayaran zakat. Praktek ekonomi Islam di era Umar menekankan pada manajemen Baitul Mal, dan era Utsman ia memutuskan untuk tidak mengambil gaji dari kantornya. Sebaliknya, ia menabung uangnya untuk investasi negara. Dalam era Ali bin Abi Thalib, pajak atas pemilik hutan adalah sekitar 4.000 dirham dan diperbolehkan. Ibnu Abbas, gubernur Kufah, mengambil sayur sebagai zakat yang akan digunakan sebagai rempah-rempah. Dalam kewenangannya, Ali memiliki prinsip bahwa distribusi uang untuk orang berdasarkan kemampuan mereka. Next, pendahuluan. Terdapat dua istilah yang sering digunakan untuk ekonomi Islam, yaitu ekonomi Islam dan ekonomi syariah. Keduanya merujuk satu azas, yakni ekonomi yang berdasarkan prinsip syariah. Dilihat dari segi berkembangnya ekonomi syariah lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Dalam artikel ini akan dikaji tentang pemikiran ekonomi pada masa klasik, utamanya pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada awal Islam merupakan awal mula tonggak ekonomi Islam dimulai. Landasan-landasan ekonomi Islam juga telah muncul seiring dengan wahyu Al-Quran dan kebijakan Nabi terkait dengan ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu, serta kebijakan-kebijakan ekonomi yang pada Khulafaur Rasyidin. Next, pembahasan. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq 11-13 Hijriah atau 632-634 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Selama masa khalifahnya, Abu Bakar As-Siddiq menerapkan beberapa kebijakan umum, antara lain sebagai berikut: melakukan penegakan hukum terhadap pihak yang tidak mau membayar zakat. Abu Bakar terkenal dengan keakuratan dan ketelitian dalam mengelola dan menghitung zakat, mengembangkan Baitul Mal dan mengangkat penanggung jawab Baitul Mal, menerapkan konsep balance budget polisi dan pada Baitul Mal. Secara individu, Abu Bakar adalah seorang praktisi akad-akad perdagangan. Abu Bakar meninggal pada 13 Hijriah sampai 13 Agustus 634 Masehi dalam usia 63 tahun, dan kekhalifahannya berlangsung selama 2 tahun 3 bulan 11 hari. Next. Yang kedua, Umar bin Khattab 13 sampai 23 Hijriah atau 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab merupakan khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Ia lahir di Mekah tahun 40 dan memiliki garis keturunan dengan Rasulullah pada generasi ke-8. Umar adalah seorang yang cerdas, petarung yang tangguh, pandai menulis dan membaca, dan ia selalu diutus untuk mewakili sukunya dan menjadi kebanggaan kaum Quraisy. Umar masuk Islam pada usia 27 tahun. Kebijakan ekonomi dan fiskal pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Yang pertama, pendirian lembaga Baitul Mal. Dalam catatan sejarah, membangun institusi administratif Baitul Mal dilatar belakangi oleh kedatangan Abu Hurairah yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Bahrain dan membawa harta hasil pengumpulan pajak al-Kharaj sebesar 500.000 dirham, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Oleh karena jumlah
tersebut sangat besar. Khalifah Umar mengambil inisiatif memanggil dan mengajak bermusyawarah pada sahabat terkemuka tentang penggunaan dana Baitul Mal tersebut. Setelah melalui diskusi yang cukup panjang, Khalifah Umar memutuskan untuk tidak mendistribusikan harta Baitul Mal, tetapi disimpan sebagai cadangan, baik untuk keperluan darurat, pembayaran gaji para tentara maupun berbagai kebutuhan umat lainnya. Untuk mendistribusikan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Al-Khattab mendirikan beberapa departemen yang dianggap perlu, seperti Departemen Pelayanan Militer, mendistribusikan dana bantuan kepada orang-orang yang terlibat dalam peperangan. Departemen Kehakiman dan Eksekutif, bertanggung jawab atas pembayaran gaji para hakim dan penjabat eksekutif. Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam, mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar dan pengembang ajaran Islam serta keluarganya seperti guru dan juru dakwah. Departemen Jaminan Sosial, untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Kepemilikan tanah selama pemerintahan Khalifah Umar, wilayah kekuasaan Islam semakin luas, sering dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan, baik melalui peperangan maupun secara damai. Mayoritas sumber pemasukan pajak al-Kharaj berasal dari daerah-daerah bekas kerajaan Romawi dan Sasanid Persia. Dan hal ini membutuhkan suatu sistem administrasi yang terperinci untuk penafsiran, pengumpulan, dan pendistribusian pendapatan yang diperoleh dari pajak tanah-tanah tersebut. Zakat pada masa Umar, Gubernur Taif melaporkan bahwa pemilikan sarang lebah tidak membayar usur, tetapi menginginkan sarang-sarang lebah tersebut dilindungi secara resmi. Umar mengatakan bahwa bila mereka mau membayar usur, sarang lebah mereka akan dilindungi. Namun, jika menolak, mereka tidak akan memperoleh perlindungan. Zakat yang ditetapkan adalah 1/20 untuk madu yang pertama dan 1/10 untuk madu yang jenis kedua. Koin mata uang asing dengan berbagai bobot telah dikenal di Jazirah Arab, seperti dinar, sebuah koin emas, dan dirham, sebuah koin perak. Bobot dinar adalah sama dengan 1 miqyal atau sama dengan 20 kirot atau 100 grains of barley. Oleh karena itu, rasio antara 1 dirham dan 1 miqyal adalah 7/10. Klasifikasi dan alokasi pendapatan negara: pendapatan zakat dan usar, pendapatan khums dan sedekah, pendapatan kharaj fai, jizyah, usar, pajak perdagangan dan sewa tanah, pendapatan lain-lain. Pengeluaran di antara alokasi pengeluaran dari harta Baitul Mal tersebut, dana pensiun merupakan pengeluaran negara yang paling penting. Prioritas berikutnya adalah dana pertahanan negara dan dana pembangunan. Next. Yang ketiga, Utsman bin Affan 23 sampai 35 Hijriah atau 644 sampai 656 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahannya yang berlangsung selama 12 tahun, Khalifah Utsman bin Affan berhasil melakukan ekspansi ke wilayah Amerika, Tunisia, Cyprus, Rhodes, dan bagian yang tersisa dari Persia, Transonia, dan Tabaristan. Ia juga berhasil menumpas pemberontakan di daerah Khurasan dan Iskandariyah pada 6 tahun pertama masa pemerintahannya. Khalifah Utsman bin Affan melakukan penataan baru meliputi pembangunan perairan, pembentukan organisasi kepolisian untuk menjaga keamanan perdagangan, pembangunan gedung pengadilan untuk penegakan hukum, kebijakan pembagian lahan luas milik Raja Persia kepada individu, dan hasilnya mengalami peningkatan dibanding pada masa Khalifah Umar, yaitu dari 9 juta dirham menjadi 50 juta dirham.
Utsman meninggal dunia karena terbunuh oleh para utusan dari Kufah, Basrah, dan Mesir karena menginginkan Utsman memecat para gubernurnya, yang notabene adalah kerabat sendiri. Wafat dalam usia 82 tahun, yaitu pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah atau 17 Juni 656 Masehi. Kekhalifahannya berlangsung selama 12 tahun kurang 12 hari. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib 35 sampai 45 Hijriah atau 656 sampai 661 Masehi. Kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Khalifah Ali bin Thalib yang hanya berlangsung selama 6 tahun diwarnai dengan ketidakstabilan kehidupan politik. Ia harus menghadapi pemberontakan Talhah, Zubair ibnu al-Awwam, dan Aisyah yang menurut kematian Utsman bin Affan. Sekalipun demikian, Khalifah bin Abi Thalib tetap berusaha untuk melaksanakan berbagai kebijakan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan umat Islam. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, prinsip utama dari pemerataan distribusi uang rakyat telah diperkenalkan. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan. Pada hari Sabtu dimulai penghitungan baru. Cara ini mungkin solusi yang terbaik dari sudut pandang hukum dan kondisi negara yang sedang berada dalam masa-masa transisi. Khalifah Ali meningkatkan tunjangan bagi para pengikutnya di Irak. Khalifah Ali memiliki konsep yang jelas tentang pemerintahan, administrasi umum, dan masalah-masalah yang berkaitan dengannya. Konsep ini dijelaskan dalam suratnya yang terkenal dengan ditunjukkan kepada Malik Ashtar bin Harits. Kebijakan yang dilakukan Khalifah Ali selama kurang lebih 6 tahun kepemimpinannya meliputi pendistribusian seluruh pendapatan yang ada pada Baitul Mal berada dengan Umar yang menyisihkan cadangan. B. Mengeluarkan angkutan laut dihilangkan. C. Adanya kebijakan pencatatan anggaran. D. Pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintah Islam, di mana sebelumnya kekhalifahannya Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan Persia. Pemerintahan Ali berakhir dengan terbunuhnya beliau di tangan Ibnu Muljam dari kelompok Khawarij. Beliau wafat dalam usia 63 tahun setelah memerintah selama 5 tahun 3 bulan. Yang terakhir, kesimpulan pada dasarnya, pada zaman Rasul, tataan perekonomian Islam masih sangat sederhana. Landasannya hanya dari wahyu Al-Quran dan ijtihad Nabi Muhammad SAW sendiri yang tertuang dalam hadis. Ekonomi Islam mulai muncul ketika Nabi hijrah ke Madinah. Saat pertama kali tiba, keadaan Madinah masih kacau. Setelah Rasulullah wafat, Abu Bakar melanjutkan praktik perekonomian Islam dengan menitik beratkan pada kewaratan pembayaran zakat, dengan menindak tegas dan merangi suku-suku yang menolak membayar zakat. Pada masa Umar, praktik ekonomi Islam semakin luas dan semakin maju. Sering ditaklukkannya negara-negara di sekitar Jazirah Arabia yang meliputi Romawi Timur, Syria, Palestina, dan Mesir, dan seluruh Persia termasuk Irak. Barat praktik ekonomi Islam pada masa Umar ini pada pengelolaan Baitul Mal dan pajak pengelolaan tanah Qaraj yang disita dari negara yang ditaklukkan. Pada masa Utsman, ia mengambil kebijakan tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, ia meringankan beban pemerintahan dalam hal-hal yang serius, bahkan menyimpannya uangnya di bendara negara. Pada masa Ali bin Abi Thalib, pajak terdapat pada pemilikan hutan sebesar 4.000 dirham dan mengizinkan Ibnu Abbas, gubernur Kufah, memungut zakat terhadap sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. Pada masa pemerintahan juga, Ali mempunyai prinsip bahwa pemerataan distribusi uang rakyat yang sesuai dengan kapasitasnya. Cukup, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.